Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi hebat, siswa-siswi luar biasa, khususnya kelas 8 sekolah menengah pertama. Salam Pancasila. Anak-anak, hari ini kembali lagi kita belajar mata pelajaran yang kita nanti-nanti, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Silakan disimak baik-baik dan selamat belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi bab 3, melanjutkan di subbab B. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari subbab A tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, pada hari ini kita akan mempelajari materi subbab B, yaitu tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Lingkup materi yang akan kita pelajari adalah proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ketetapan MPR, Undang-Undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah tingkat provinsi, dan peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota. Yang pertama yaitu tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang sudah kita pelajari, Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan hukum dasar yang mengikat seluruh warga negara yang berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kemudian, yang berwenang merubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Namun, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Hal tersebut diatur dalam pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu sebagai berikut, di mana diatur dalam pasal 37. Yang pertama, usul perubahan diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Kemudian diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta juga alasannya. Lalu, sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Kemudian, putusan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 harus dilakukan dengan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR yang setuju. Kemudian, ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat seluruh majelis. Mengikat keluar berarti mengikat seluruh warga negara Indonesia. Ketetapan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu ketetapan MPR sementara atau ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4, ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR tahun 1960 sampai tahun 2002. Pasal 2 ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003 menegaskan bahwa ada beberapa ketetapan MPR sementara dan MPR yang masih berlaku dengan ketentuan ada di buku. Jadi ketentuan tentang MPRS dan ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku itu silahkan dibaca di buku paket PPKN kelas 8 Kemendikbud halaman 60. Kemudian pasal 4 ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003 mengatur beberapa materi, beberapa ketetapan MPR sementara atau MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang. Nah, beberapa ketetapan menurut pasal 4 itu ada di buku paket halaman 60, buku paket Kemendikbud kelas 8 halaman 60 ya, silahkan dibaca sendiri. Kemudian, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Jadi yang membentuk undang-undang adalah DPR. Sedangkan Perpu adalah peraturan yang dibuat Presiden hanya dalam keadaan genting dan memaksa.
Jadi Perpu ini boleh dikeluarkan hanya dalam keadaan memaksa. Yang berhak mengeluarkan Perpu adalah Presiden. Kedudukan undang-undang dan Perpu ini sejajar ya, sederajat. DPR merupakan lembaga yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Itu diatur di dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Proses pembentukan undang-undang yaitu yang pertama, DPR yang berwenang membentuk undang-undang dan juga anggotanya berhak mengusulkan rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang itu kemudian dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Presiden di sini juga berhak mengajukan rancangan undang-undang. Jadi rancangan undang-undang dari DPR dan anggotanya, rancangan undang-undang dari Presiden dibahas bersama oleh Presiden dan DPR. Kemudian, jika rancangan undang-undang tidak disahkan dalam 30 hari, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan harus diundangkan. Jika rancangan undang-undang tersebut mendapat persetujuan antara DPR dan Presiden, maka rancangan undang-undang itu disahkan oleh Presiden. Jadi, rancangan undang-undang itu disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden. Ya. Jadi yang mengesahkan undang-undang itu Presiden, yang membentuk undang itu adalah DPR. Namun DPR dan Presiden sama-sama berhak mengajukan rancangan undang-undang. Jika rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan berikutnya. Ngerti nggih? Kemudian ketentuan pembentukan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang pertama, yang berhak mengeluarkan Perpu dalam hal genting dan memaksa adalah Presiden. Kemudian, Perpu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Ya, jika Perpu tidak disetujui DPR, maka Perpu harus dicabut. Namun, jika Perpu disetujui DPR, maka Perpu itu disahkan menjadi undang-undang. Ya. Kemudian peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi peraturan pemerintah ini ditetapkan oleh Presiden, ya. Tahap penyusunan peraturan pemerintah yaitu yang pertama tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah yang disiapkan kementerian dan atau lembaga pemerintah. Tahap penyusunan rancangan peraturan pemerintah dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian. Kemudian, tahap penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Lalu, yang kelima adalah peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Sama ya dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan atau menyelenggarakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Proses penyusunan Perpres yaitu yang pertama dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. Kemudian pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan Perpres dikoordinasi oleh Menteri Urusan Bidang Hukum. Lalu penetapan dan pengesahan Perpres ditetapkan oleh Presiden. Peraturan daerah tingkat provinsi. Peraturan daerah tingkat provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dengan persetujuan bersama gubernur. Dibuat dalam rangka melaksanakan peraturan yang lebih tinggi dan melaksanakan kebutuhan daerah. Penyusunan perda bisa diusulkan oleh DPRD Provinsi maupun gubernur ya. Jadi rancangan perda provinsi itu boleh diusulkan DPRD Provinsi dan juga gubernur. Nah, penyusunan perda yang diusulkan perda provinsi yang diusulkan DPRD Provinsi yaitu yang pertama, DPRD Provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis, lalu DPRD bersama gubernur membahas rancangan perda. Kemudian jika mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan perda disahkan gubernur untuk menjadi perda provinsi.
Sedangkan penyusunan perda yang diusulkan oleh gubernur, yaitu gubernur mengajukan rancangan perda provinsi kepada DPRD provinsi secara tertulis. Sama ya prosesnya, bedanya dilakukan oleh yang mengusulkan. Kemudian yang kedua dan ketiga sama ya, dibahas bersama gubernur. Apabila mendapatkan persetujuan maka akan disahkan oleh gubernur sebagai perda provinsi. Kemudian peraturan daerah kabupaten atau kota ini sama dengan perda provinsi ya, bedanya tingkatannya adalah tingkat kabupaten atau kota ya. Jadi peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPRD tingkat kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Jadi tergantung, kalau kabupaten ya bupati, kalau kota ya wali kota. Dibuat sesuai kebutuhan daerah. Penyusunan perda kabupaten atau kota juga sama, bisa diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota dan juga bisa diusulkan oleh bupati atau wali kota. Sama prosesnya, DPRD kabupaten atau kota mengajukan rancangan perda kabupaten atau kota kepada bupati atau wali kota secara tertulis. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. Kemudian jika mendapatkan persetujuan bersama, rancangan perda disahkan bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Sama ya proses penyusunannya kalau diusulkan oleh bupati wali kota. Bedanya hanya pada poin pengajuan ini. Jika yang mengusulkan DPRD ya yang mengajukan DPRD. Namun jika yang mengusulkan rancangan perda kabupaten atau kota adalah bupati atau wali kota, maka yang mengajukan rancangan adalah bupati atau wali kota kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. Kemudian DPRD dan juga bupati atau wali kota membahas rancangan perda. Lalu jika mendapatkan persetujuan, maka perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Demikian pemaparan materi bab 3 subbab B. Semoga apa yang kalian terima bisa kalian pahami dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, mohon maaf jika masih ada kekurangan atau banyak salah-salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.